Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Sebuah ungkapan yang tidak berlaku bagi Ashley Zhao. Gadis imut dan menggemaskan itu harus menerima kenyataan bahwa ibunya adalah malaikat pencabut nyawa dengan neraka di bawah kakinya. Terima kasih kepada Sis Suciwati 8850, salah satu sahabat weekly yang sudah request video panjang dari kasus ini. Semoga bisa menjawab rasa penasarannya. Ming Ming Chen berasal dari Cina. Dia datang ke Amerika secara ilegal melalui Meksiko. Ming Ming membayar jasa bajing loncat sebesar $68.000 untuk membantunya menyeberangi perbatasan Amerika secara sembunyi-sembunyi. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan sangat berbahaya, tibalah Ming Ming di kota New York. Dari sana, Ming Ming pindah ke kota Jackson Township yang berada di negara bagian Ohio. Pada tahun 2009, Ming Ming mengajukan suaka ke pemerintah Amerika, namun permohonannya ditolak karena tidak konsisten saat diwawancara. Ming Ming tidak menyerah dan mencoba mengajukan banding atas keputusan tersebut. Tetapi bandingnya juga ditolak, dan sejak saat itu, Ming Ming jadi imigran gelap. Di tengah proses pengajuan suakanya, Ming Ming menjalin hubungan dengan Liang Chao, sepupu dari pemilik resto masakan Cina, Lucky Star, di mana dia bekerja. Pada tahun 2010, Ming Ming dan Liang Chao menikah. Setelah menikah, keduanya mengambil alih restoran Lucky Star dan mengubah namanya menjadi Ang's Asian Cuisine. Dari pernikahan mereka, lahirlah dua orang putri, yang sulung bernama Jojo dan si bungsu bernama Ashley Chao. Ashley lahir pada tanggal 30 Desember tahun 2011. Perawakannya mungil dan imut, dengan wajah bundar dan rambut hitam lebat. Para pelanggan resto Ang's mengenalnya sebagai gadis yang ramah dan cerdas dengan rasa keingintahuan yang tinggi. Karena kedua orang tua mereka tidak mampu membayar pengasuh, setiap pulang sekolah, Ashley dan Jojo terpaksa menunggu ayah dan ibu mereka selesai bekerja hingga resto tutup. Barulah setelah itu mereka bisa pulang ke apartemen bersama-sama. Ming Ming dan suaminya Liang Chao memang dikenal sebagai pasangan pekerja keras. Keluarga mereka terlihat normal dan harmonis. Tetapi apa yang tampak di permukaan tidak bisa dijadikan ukuran kebahagiaan seseorang. Sama halnya dengan rumah tangga Ming Ming Chen dan Liang Chao yang ternyata tidak seharmonis kelihatannya. Jackson Township Police. I can't find my daughter. When's the last time you seen her? This afternoon probably. Around what time? 3, maybe 4. What? Okay, and you haven't seen her in 5 hours? About, yeah. I mean, she was there sleeping. Pada tanggal 9 Januari tahun 2017, operator 911 menerima panggilan dari Liang Chao yang terdengar panik. Dia melaporkan putrinya Ashley menghilang dari resto. Terakhir kali Liang melihat Ashley sekitar 5 jam yang lalu ketika putrinya itu masih tertidur. Pihak berwenang mengerahkan segala cara untuk menemukan Ashley dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka khawatir Ashley tidak akan bertahan di tengah cuaca dingin dan hujan salju yang lebat tanpa mengenakan pakaian hangat. Pihak kepolisian menerbangkan drone dan melepaskan anjing pelacak untuk membantu pencarian mereka. Banyak sukarelawan membantu polisi menemukan Ashley di tengah cuaca yang ekstrim. Foto Ashley beserta ciri-cirinya disebarkan lewat media lokal yang meliput proses pencarian gadis imut itu. Sayangnya, Ashley masih belum berhasil ditemukan. Akhirnya, polisi merubah fokus pencarian mereka dari luar resto milik Liang ke dalam restonya karena adanya kemungkinan Ashley yang lincah main petak umpet tapi tidak bisa menemukan jalan kembali. Para petugas kemudian mulai menyisir seluruh bagian dalam resto Ang's, memeriksa setiap area tersembunyi yang mungkin terlewatkan oleh pandangan orang dewasa. Hingga ada seorang petugas melihat sebuah celah di antara tembok dalam ruangan pendingin. Ketika diperhatikan lebih dekat, dalam celah itu ada kontainer yang dipakai untuk menyimpan garam. Kontainer tersebut ditarik keluar dan tutupnya dibuka. Betapa terkejutnya semua orang di sana saat melihat isinya ternyata bukan hanya garam, tetapi juga jasad Ashley yang mereka cari-cari.
Ming Ming Chen dan Liang Chao segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mereka terkait insiden yang menimpa Ashley. Keduanya diinterogasi dalam ruangan yang terpisah. Awalnya, ayah dan ibu Ashley tersebut mengaku tidak terlibat dalam kematian putri mereka. Namun akhirnya mereka menyerah saat didesak oleh sederet pertanyaan penyidik. I know that you're not crying. You said I don't have nothing left. Isn't that what you told me? You don't have no tears left. You don't have nothing left. Ming Ming, your daughter's dead. What happened? How did she die? Just kill her, and then she died. Did you hit her? Yeah. Okay. Ming Ming Chen yang sejak awal terlihat dingin akhirnya membuat pengakuan mengejutkan. Dengan wajah datar, Ming Ming mengatakan dialah yang membunuh Ashley. Dia beralasan putrinya itu jadi sulit diatur sepulang liburan ke rumah kakek neneknya di Cina. Di hadapan para penyidik, Ming Ming Chen menceritakan apa yang terjadi pada putrinya. Pada malam kejadian, Ashley tidak sengaja BAB dalam popoknya. Melihat apa yang terjadi, Ming Ming langsung mengamuk seperti kesetanan. Dia mengayunkan tangannya ke arah Ashley hingga jatuh, kemudian membenturkan kepalanya sebanyak 2 kali di atas lantai hingga tak sadarkan diri dan keluar cairan kehijauan dari mulutnya. Setelah puas, Ming Ming memerintahkan suaminya untuk menghilangkan jejak. Di ruang terpisah, Liang Chao membenarkan pengakuan istrinya. Ketika melihat putrinya tak sadarkan diri, Liang sempat mencoba memberikan pernafasan buatan untuk menyelamatkan Ashley, tapi semua sudah terlambat. Istrinya kemudian memerintahkannya untuk mengamankan situasi agar tidak tertangkap polisi. Liang yang tidak punya nyali hanya bisa patuh pada istrinya. Dengan mengendarai mobilnya, Liang membawa jasad putrinya ke resto. Di sana dia mencoba membangun alibi dengan cara membaringkan Ashley di kursi agar semua orang mengira dia sedang tidur. Setelah itu, Liang diam-diam membawa Ashley ke dapur, membungkusnya dengan plastik, dan menyembunyikannya di dalam kontainer garam yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Hari itu, Liang Chao dan Ming Ming Chen tetap membuka resto seperti biasa agar tidak ada yang curiga, meski mereka tahu jasad putrinya membeku dalam pendingin. Malamnya, setelah resto tutup, Liang Chao menelpon saluran darurat 911 dan berpura-pura melaporkan putrinya menghilang. Kepada penyidik, Ming Ming Chen mengaku sangat kewalahan mengurus rumah, kedua putrinya dan resto tanpa bantuan pengasuh. Ayah dan ibu Ashley itu berencana akan mengkremasi jasadnya seandainya aksi mereka tidak ketahuan. Ming Ming Chen dan Liang Chao ditahan dengan sederet tuntutan terkait aksi keji menghilangkan nyawa putri mereka sendiri. Pada tanggal 11 September tahun 2017, Liang Chao mengaku bersalah atas semua dakwaan demi terbebas dari dakwaan pembunuhan. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara padanya atas sederet dakwaan lainnya, termasuk diantaranya menyembunyikan jasad. Sementara Ming Ming Chen yang baru genap berusia 30 tahun, didakwa atas pembunuhan dan penyerangan. Awalnya Ming Ming mengaku tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa. Tetapi pada tanggal 29 Desember tahun 2017, Ming Ming merubah pengakuannya jadi bersalah demi meringankan dakwaannya dari pembunuhan menjadi pembunuhan tidak berencana. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepada Ming Ming, sebuah hukuman yang kelewat ringan untuk seorang ibu jelmaan setan. Ming Ming Chen yang seorang imigran gelap akan dideportasi kembali ke Cina setelah selesai menjalankan hukumannya. Menjadi seorang ibu adalah tugas yang mulia. Lewat rahim seorang ibu lahirlah sebuah bangsa. Tetapi Ming Ming Chen tidak layak menyandang gelar seorang ibu karena aksinya telah menodai perjuangan ibu-ibu hebat yang berjuang tanpa lelah demi masa depan anak-anak mereka. Yang tak kalah kasihan adalah nasib Jojo Chao, putri sulung Ming Ming dan Liang, yang mendadak harus kehilangan ayah, ibu, dan adiknya Ashley, hingga terpaksa tinggal di tempat penampungan di bawah asuhan pemerintah. Semoga Ashley bisa beristirahat dengan tenang dan kakaknya Jojo bisa mendapat orang tua yang lebih layak di masa datang. Sekian dulu kasus Weekly hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.